Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal perbandingan trigonometri. Jadi, di, kita sudah mempelajari tentang perbandingan trigonometri, yaitu ada rumus sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Terus kita juga udah belajar tentang sudut istimewa, sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dari sin kostan itu berapa besarannya sudah dipelajari. Sekarang tinggal kita bahas soal-soal tentang perbandingan trigonometri. Oke. Soal yang pertama, ya, di sini ada sebuah segitiga, segitiga siku-siku, dan kita disuruh cari atau tentukan sin A, cos A, tan A. Lalu sin B, cos B, dan tan B gitu. Terus pertama kita kerjakan yang ini dulu, sin A atau sin alfa ya. Di sini sudut A itu kan yang ini, yang lancipnya. Pertama kita tentukan dulu mana depannya, mana sampingnya, dan mana miringnya. Jadi depan, samping, dan miring untuk setiap sudut itu berbeda-beda. Jadi depannya sudut A dengan depannya sudut B itu berbeda, nggak sama. Karena kan memang sudut pandangnya berbeda. Oke, coba kita lihat di sini untuk yang A atau alfa itu kan depannya itu adalah si angka 9 ini. Berarti sisi depannya adalah yang ini. Ini depan. Terus miringnya yang mana? Miring itu selalu sama karena miring adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi yang miring ini selalu yang ini gitu. Walaupun dari sudut B, beta tetap miringnya yang ini. Karena ini adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, sampingnya adalah yang ini, sisanya. Tuh, ini samping. Jadi kita coba hitung di sudut sin A. Sin A rumusnya itu kan sama dengan depan per miring. Kan. Depannya 9, miringnya 15. Berarti 9 per 15. Atau bisa kita perkecil. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Jadi 3 per 5. Seperti ini. Terus kemudian cos A. Cos A itu rumusnya adalah samping per miring. Sama dengan sampingnya itu 12. Lalu miringnya 15. Ini sama-sama bisa kita perkecil. Kita bagi 3 lagi. Berarti jadi ini 4 per 5. Lalu ada tan A. Tan A itu rumusnya adalah desa atau depan per samping. Depannya 9, sampingnya itu 12. Berarti sama dengan kita perkecil lagi 3 per 4. Nah, begini mudah ya. Yang penting hafal rumusnya. Kalau sin demi, cos sami, tan desa gitu. Oke, sekarang kita coba untuk yang sin B, cos B, dan tan B. Sin B, cos B, dan tan B pakai rumusnya sama, tapi sudut pandangnya beda. Maksudnya kita lihat sini nih, ini kan B ya, depannya itu kan yang ini, yang 12. Depannya sudut B itu kan yang 12 ini. Berarti ini sisi depannya. Gitu. Ini sisi miringnya tetap, ingat miring itu selalu sama, yang paling panjang, atau di depan sudut siku-siku, itu adalah miring. Nah, berarti sisanya sampingnya yang ini. Sisa. Kita hitung sin B, rumusnya sama,
D per mi, depan per miring. Berarti sin B sama dengan depannya 12, miringnya 15. Kita perkecil lagi, bisa dibagi 3 dua-duanya. Jadi 4 per 5. Lalu cos B, samping per miring, sama dengan sampingnya 9, miringnya 15. Sama dengan 3 per 5. Sama-sama bagi 3 ya. Terus ada tan B. Tan B itu sama rumusnya desa. D per sa. Depannya tadi 12. Oke, sampingnya 9. Sama-sama kita bagi 3. 4 per 3. Tuh, seperti ini deh. Selesai. Sudah ketemu semua. Oke, next. Kita ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu sebuah segitiga siku-siku ABC memiliki sudut A sebesar 60 derajat dan panjang sisi AC sama dengan 5 cm. Berapakah panjang sisi BC dan AB? Oke, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kayak gini ya. Ini kita gambar dulu segitiga siku-siku, terus kita namain segitiganya. Ini A, ini B, ini C. Terus dia bilang sudut A-nya ada 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat ya. Terus panjang sisi AC sama dengan 5 cm. Oke, berarti di sini 5 cm. Lalu yang ditanyakan adalah panjang sisi BC dan AB. Oke, biar kita nggak repot BC dan AB nyebutnya, di sini saya bikin BC itu sebagai X, AB itu sebagai Y. Gitu. Jadi kita cari X dan Y-nya di sini. Tuh. Cara nyarinya itu pakai rumus perbandingan trigonometri. Pertama kita lihat dulu si segitiga siku-siku ABC ini dari sudut pandang sudut A. Dari sudut A, X ini apanya sih? X ini kan depan ya. Depannya sudut A. Terus Y ini adalah sampingnya dan 5 ini adalah miringnya. Gitu kan. Nah, untuk mencari yang X atau depannya, berarti kita pakai rumus trigonometri yang ada depannya dan yang ada miringnya. Kenapa yang ada miringnya? Karena miringnya udah diketahui gitu. Ya, jadi nanti kita bisa cari bagian depannya. Yang ada D dan Mi itu kan rumusnya sin. Sin X atau sin alfa. Sin A sama dengan depan per miring. Kan gini. Nah, sini A-nya kan udah ketahuan sudutnya 60 derajat. Berarti jadi sin 60 derajat sama dengan depannya X, miringnya 5. Gitu. Nah, ini tinggal kita rubah sin 60 derajat berapa sih? Kalau misalnya nggak hafal, kalian bisa lihat di tabel trigonometri. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, ini sama dengan X per 5. Ya. Untuk mencari X-nya, berarti si 5 ini kan harus pindah ruas ke sini kan. Jadi perkalian. Berarti setengah akar 3 dikali 5 sama dengan X. Tuh. Atau ini lanjutannya ya. X sama dengan 5 kali 1 berarti ya. Jadi 5 per 2 akar 3. Gitu. Ini ketemu X-nya. Terus kalau mau nyari saknya, karena ini depannya udah ketahuan 5 per 2 akar 3, boleh pakai depan dan samping, boleh pakai miring dan samping. Kalau depan dan samping itu kan rumus tan ya. Tan A sama dengan depan per samping. Kalau mau pakai miring dan samping, berarti pakai rumus cos. Cos A sama dengan samping per miring, gitu kan. Di sini kita pakai rumus cos aja karena untuk bagian depannya kan ini ada akar-akar dan pecahan ya, jadi lebih repot.
Ini kita pakai rumus cos. Jadi pakai samping dan miring. Kita nyari sampingnya. Cos A sama dengan samping miring. Cos A-nya sudah ada sudut 60 derajat sama dengan sampingnya itu Y. Kita misalkan Mi-nya itu 5. Gitu. Nah, cos 60 derajat ini berapa? Cos 60 derajat ini kan setengah. Sama dengan Y per 5. Nah, 5-nya pindah ruas lagi kayak tadi. Jadi perkalian. Jadi setengah kali 5 sama dengan Y. Berarti Y sama dengan 5 per 2. Gini deh. Yuk, jadi ketemu X-nya 5 per 2 kali 3, Y-nya 5 per 2. Oke. Kuncinya adalah hafal dan paham rumus perbandingan trigonometri dan sudut istimewa. Gitu. Ya, selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Ini sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B memiliki sisi AB sama dengan 7 dan sisi BC sama dengan 24. Oke. Ini ya kita garis bawah. Tentukan kotangan A, sekan A, dan kosekan A. Oke. Jadi pertama kita gambar dulu segitiganya. Ini segitiga siku-siku kita namain ini A. Dia bilang siku-sikunya di B. Oke, berarti ini B, ini C, gitu kan. Terus AB itu 7. Berarti di sini 7. BC itu 24. Berarti di sini 24. Miringnya kita nggak tahu berapa ya. Berarti ini masih tanda tanya nih, berapa. Terus tentukan nilai kotangan A, sekan A, kosekan A. Untuk menghitung ini pasti kita butuh miring. Nggak mungkin nggak butuh miring. Kita cari dulu berarti si miring ini, si AC-nya. AC sama dengan akar, ini rumus Pitagoras ya. Jadi kalau sisi miring adalah kuadrat dari 24, 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat gitu. Kalau untuk nyari miring itu kan ditambah, kalau nyari selain miring itu dikurang. Pelajaran waktu SMP. Terus 24 kuadrat itu kan 576 ditambah 7 kuadrat itu 49. Sama dengan akar 625. Sama dengan 25. Akar 625 itu kan 25. Berarti di sini udah ketahuan miringnya 25. Nah, baru kita bisa cari miringnya berapa. Miringnya berapa, sorry. Kotangannya berapa. Kotangan A sama dengan, kotangan A itu kan kebalikannya dari tan A. Tan A itu kan sama dengan depan per samping. Desa ya. Berarti kalau kotangan berarti samping per depan. Gitu. Sampingnya berapa? Lihat lagi. Sudut pandangnya dari A. Berarti dari sudut A gitu kan. Sudut A ini berarti depannya sudut A adalah yang 24. Ini miring, ini samping. Gitu. Terus berarti saknya adalah 7, depannya itu adalah 24. Bisa diperkecil nggak? Bisa, dua-duanya bisa bagi 7 ya. Nggak bisa ya. Oke, berarti udah sampai sini aja. Nggak jadi, nggak bisa diperkecil. Terus sekan A. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi kalau cos sama dengan sami, samping per miring. Nah, sekan itu kebalikannya berarti miring per samping. Miringnya berapa? 25 per sampingnya itu 7. Karena nggak bisa diperkecil ya udah sampai sini aja. Terus kosekan. Kosekan A sama dengan kosekan itu hubungannya sama sin. Kebalikannya dari sin alfa.
Sin itu rumusnya depan per miring, berarti kosekan itu miring per depan. Milnya adalah 25, depannya 24. Udah nggak usah diperkecil, jadi ya udah selesai sampai di sini. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas soal keempat. Tentukan hasil trigonometri di bawah ini. Oke, di sini ada sin 60 derajat kali cos 30 derajat dikurang dikurang sin 45 derajat dikali cos 45 derajat dibagi tan 60. Ya. Jadi kita lihat tabel trigonometri sudut istimewa boleh dan lebih baik lagi kalau sudah hafal. Sin 60 derajat itu kan seperdua akar 3 kan ya. Dan cos 30 derajat itu sama nilainya dengan sin 60 derajat. Sama-sama seperdua akar 3. Dikurang dengan sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Dikali cos 45 yang sama juga nih. Cos 45 itu setengah akar 2. Dibagi dengan tan 60 derajat. Tan 60 derajat itu akar 3. Pertama kita selesaikan dulu yang atas. Berarti dikali dulu baru dikurang. Setengah dikali setengah itu kan jadi seperempat. Akar 3 kali akar 3, ingat kalau perkalian akar yang sama, berarti akarnya hilang. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. Dikurang setengah kali setengah lagi jadi seperempat. Nah ini akar 2 kali akar 2 sama-sama akar 2 berarti akarnya hilang. Jadi 2 per akar 3. Gitu ya. Terus berarti ini kan 1 kali 3 itu kan 3/4. Dikurang 2/4 ya kan. Berarti bisa dikurang dong. 3/4 dikurang 2/4. Dibagi akar 3. Ini akar 3-nya udah kita diemin dulu. Jadi apa-apain. 3 kurang 2 karena penyebut udah sama. Tinggal dikurangin. 3 kurang 2 itu kan 1 ya. Berarti jadinya 1/4 per akar 3. Gini kan. Nah, ketika ada pecahan di atas, terus dibagi sama akar 3 ini, nah 4 ini turun ke bawah karena dia sama-sama pecahan, sama-sama penyebut. Gitu. Maka dia bisa berubah jadi seperempat akar 3. Tinggal kita rasionalkan karena akar tidak boleh ada di bawah, jadi kali akar 3 per akar 3. Jadinya akar 3, 1 kali akar 3 ya, per 4 dikali akar 3 kali akar 3 jadi 3 kan, karena akarnya hilang. Jadi akar 3 per 12. Ini. Selesai. Oke. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Tentukan hasil trigonometri di bawah ini. Ada tan 30 derajat dikali cos 30 derajat dibagi sin 45 dikali tan 45. Kita lihat tan 30 derajat itu kan sepertiga akar 3 ya. Terus dikali sama cos 30 derajat itu seperdua akar 3. Dibagi sama sin 45 setengah akar 2 dikali tan 45 itu 1. Nah, kita kali nih yang atas. Sepertiga kali seperdua berarti 1 kali 1. Atasnya 1/3 kali 2 6. 1/6. Nah, akarnya sama lagi. Akarnya sama akar 3 kali akar 3 kan berarti jadi 3 gitu kan. 1/6 kali 3. Dibagi di bawahnya setengah akar 2 kali 1. Ya berarti tetap setengah akar 2 dong. Kayak gini. Gitu ya. Terus ini si 3 itu bisa dicoret sama 2 kan? Bisa 2. 6 bagi 3. Sama-sama dibagi 3. Berarti setengah dibagi setengah akar 3. Oh, sorry, setengah akar 2 ya. Nah, ini setengah sama setengah itu kan bisa habis ya.
atas setengah bawah setengah, kita coret aja dua-duanya karena setengah bagi setengah kan habis, jadi sisa di atas ini satu. Jadi sisanya 1/akar 2. Kita rasionalkan, akar 2/akar 2 sama dengan akar 2/2. Tuh, jadi ini hasilnya akar 2/2, atau bisa juga penulisannya jadi 1/2 akar 2, sama aja gitu ya. Oke, udah, ini soal terakhir yang kita bahas hari ini. Semoga bisa dipahami. Jadi kuncinya adalah lagi-lagi kalian harus paham rumus perbandingan trigonometri dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan tangen. Terus yang kedua, kalian harus paham dan lebih baik lagi hafal untuk sudut istimewanya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gitu. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.